Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah pada Kamis siang. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pemugaran Stasiun Semarang Tawang yang merupakan salah satu cagar budaya bersejarah di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pemugaran bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Semarang, Jawa Tengah, Kamis siang. Presiden Prabowo tiba di Stasiun Semarang Tawang pada pukul 11 siang, kemudian menyapa warga dan para penumpang di kawasan Stasiun Tawang sebelum melakukan peresmian. Presiden Prabowo menyampaikan Stasiun Semarang Tawang memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Pemugaran ini dinilai menjadi tonggak penting dalam pelestarian warisan budaya nasional. Menjaga, melestarikan Stasiun Tawang ini tidak hanya menjaga dan melestarikan satu bangunan, tapi juga menjaga identitas dan menjaga memori dan perjalanan sejarah kita. Diketahui Stasiun Semarang Tawang yang telah berdiri sejak tahun 1914 ini untuk pertama kalinya menjalani pemugaran secara resmi sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo kepada Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero pada tahun 2025. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung akad massal 62.000 rumah di Batang, Jawa Tengah. Program itu menjadi bagian dari pengadaan 3 juta rumah yang diusung oleh pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menghadiri dan menyaksikan langsung akad massal kredit pemilikan rumah atau KPR Sejahtera melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan di Batang, Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari program agar masyarakat bisa mendapatkan rumah layak. Melalui program ini, pemerintah berupaya terus mengurangi kesenjangan kebutuhan perumahan serta menghadirkan hunian terjangkau serta berkelanjutan bagi keluarga Indonesia. Kita menghendaki seluruh warga Indonesia bisa punya rumah yang layak. Untuk itu kita bekerja keras dengan berbagai program dan kita terus merencanakan dan memikirkan cara-cara terbaik untuk melipat gandakan jumlah rumah yang bisa dinikmati oleh rakyat kita. Kegiatan ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang terus didorong pemerintah untuk memperluas akses pemilikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dari Batang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegur keras orang pegawai yang diduga bermain ponsel saat rapat koordinasi nasional berlangsung. Sudaryono memerintahkan pegawai tersebut untuk dimutasi ke Papua. Saya kasih penjelasan dia main handphone itu. Tolong dicatat, Korwil Kabupaten Kayong Utara Adi Afrianto. Siap, Pak. Saya minta yang bersangkutan dipindah ke Papua. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegur keras seorang pegawai yang kedapatan bermain ponsel saat rapat koordinasi nasional secara daring berlangsung pada Kamis. Sudaryono mendadak menghentikan paparan setelah melihat koordinator wilayah Kayong Utara, Adi Afrianto, yang dinilai tidak fokus dan diduga bermain ponsel. Tak hanya memberikan teguran, dirinya juga langsung memerintahkan agar pegawai tersebut dipindah tugaskan ke Papua. Ini ada Korwil, siapa nih? Korwil Kabupaten Kayong Utara, siapa namanya? Adi Arfianto. Karo SDM, saya kasih penjelasan dia main handphone itu. Tolong dicatat, Korwil Kabupaten Kayong Utara Adi Afrianto. Siap, Pak. Saya minta yang bersangkutan dipindah ke Papua. Ya. Siap. Segera. Tolong diberi surat teguran, surat peringatan 1, 3 kali surat peringatan pecat.
Setelah memberikan teguran, Sudaryono juga meminta seluruh jajaran BGN lebih disiplin dan profesional mengikuti jalannya rapat. Bahkan ia menegaskan, jika terus mengulang ketidakdisiplinannya, ia tak segan memecat pegawai tersebut. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap program makan bergizi gratis. Mahkamah Konstitusi memerintahkan anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Kamis siang, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian gugatan uji materi program makan bergizi gratis yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, MK memerintahkan anggaran program makan bergizi gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat di APBN 2028. Mahkamah Konstitusi tegaskan makan bergizi gratis bukan bagian dari komponen utama biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Hanya berlaku untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026, sehingga untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun berikutnya, anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan, dan pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2028. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan 769,1 triliun rupiah atau sekitar 20% APBN di 2025. Dari jumlah tersebut, 223,6 triliun rupiah dialokasikan untuk program makan bergizi gratis bagi peserta didik. MK menilai anggaran pendidikan 20% dari APBN seharusnya diprioritaskan untuk komponen utama pendidikan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihak Istana Kepresidenan akan mempelajari terlebih dahulu putusan MK terkait pemisahan anggaran program MBG dari anggaran pendidikan dalam APBN mulai 2028. Prasetyo pun menjelaskan bahwa persoalan anggaran tak hanya melibatkan pemerintah, tapi juga DPR. Informasi bahwa MK mengambil sebuah keputusan, tapi memang yang pertama karena kami posisi sedang di luar kota secara resmi, kami belum menerima salinan keputusan tersebut, dan tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari, karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran tentu kita tidak berdiri sendirian, karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menilai putusan MK soal pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dari anggaran pendidikan merupakan kewenangan semu. Mengingat putusan baru akan diterapkan pada tahun 2028. Putusan pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dari anggaran pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi mendapat kritik dari mahasiswa. Menurut mereka, putusan yang baru akan berlaku pada tahun 2028 itu merupakan kemenangan semu. Mereka meminta pemisahan anggaran program MBG dari anggaran pendidikan untuk segera diberlakukan. You guys are next. Jadi Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming, lihatlah kami yang sedang mengawal putusan ini. Lihatlah para mahasiswa yang telah beberapa hari yang lalu ingin menghentikan program ini. Lihatlah para siswa-siswa yang sedang kesusahan untuk belajar dikarenakan kelasnya itu buruk sekali untuk ditinggali belajar. Lihatlah siswa-siswa yang tidak bisa belajar dikarenakan sekolah mereka runtuh. Lihatlah anak SD yang di NTT yang telah bunuh diri dikarenakan ia tidak bisa menggunakan alat tulis tersebut. Saya rasa semua orang harus tahu ini merupakan kemenangan semua. Label Londo Ireng yang dilontarkan Presiden saat pidato di Puncak Harlah PKB menuai polemik. Penasihat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Nasbi membantah narasi yang disebut menyudutkan profesi. Namun ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan mengibaratkan jurnalis, pengamat, dan LSM sebagai Londo Ireng adalah hal yang sangat menyakitkan.
Yang dulu kita sebut londo ireng. Pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut londo ireng menuai kritik banyak pihak. Presiden mengibaratkan jurnalis, pengamat, dan LSM yang kerap mengkritik kebijakannya sebagai londo ireng yang dinilai lebih menyuarakan kepentingan asing. Pernyataan ini dilontarkan saat pidato di puncak hari lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa Kamis 23 Juli. Penasihat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Nasbi membantah narasi yang menyebutkan bahwa pemerintah menyudutkan seluruh jurnalis, pengamat, dan LSM. Pesan merujuk pada oknum tertentu yang memanfaatkan profesi demi kepentingan pihak asing. Itu pernyataan Presiden menurut saya lugas dan terang benderang. Tapi banyak di antara kita yang ingin memaksakan jalan satu arah menjadi jalan dua arah, sehingga melakukan kontraflow. Kontraflow yang dilakukan adalah bahwa semua LSM, semua pengamat, semua jurnalis adalah antek asing. Nah, ini yang menurut saya agak maksa.